Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin sedang faktorkan, saya ulas sedikit menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kemarin ada 3 ya, 1 memfaktorkan, 2 melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Di sini untuk yang 1 yang memfaktorkan, saya ingin mengingatkan kembali yang kemarin. Di sini menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Ada cara yang lebih mudah lagi, ketika ini bisa dicari faktornya atau tidak. Kita tulis lagi x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 0, tidak ada B-nya ya, C-nya negatif 25. Kita mencari D ini diskriminannya. Mencari D sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 25. Jadi rumus D itu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ya, rumus D bisa kita tulis di sini. Saya ingatkan lagi sama kalian, rumus D itu ya, rumus D-nya D sama dengan A kuadrat, maaf bukan A ya, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ini ya, ini untuk D nya, ini D sama dengan B kuadrat 4 dikali A dikali C. Kita kembali lagi ke sini. Ini D-nya. Oke, ini rumus D-nya. Ini pangkat 2 ya. Oke, pangkat 2 kuadrat tadi ya, 2, nah B pangkat 2 dikurang 4. Nah ini rumusnya, B nya 0 kuadrat, 4 kali 1 kali negatif 25 itu negatif 100, negatif dikali negatif positif 100. Nah, di sini nilai D-nya lebih dari 0 sehingga mempunyai 2 akar yang berbeda. Kalau D-nya lebih dari 0, kita mempunyai 2 akar yang berbeda. Nah, cara menentukan akarnya itu dengan cara yang kemarin yang sudah kita pelajari ya. Selanjutnya, nah di sini masih sama. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 14x ditambah 49 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 14, C-nya 49. Masukkan rumus tadi, B kuadrat dikurang 4AC. B kuadratnya negatif 14. Negatif 14 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 49. Nah, di sini negatif 49 kuadrat itu 196 dikurang 4 kali 1, 4 kali 49 itu 196. Hasilnya 0. D sama dengan 0 sehingga mempunyai 2 akar kembar. D sama dengan 0, D itu akarnya kembar. Kalau ada hasil D-nya itu 0, akarnya kembar. Contoh di sini, ini akarnya kembar. Kalau di jumlah negatif 14, kalau dikalikan 49, itu faktornya 7. Negatif 7 tambah negatif 7 itu negatif 14. 7 dikali 7 itu 49. Ya, akarnya kembar. Perhatikan ini, akarnya kembar. Nah, yang ketiga, tentukan akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat dikurang 11x ditambah 20 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya negatif 11, C-nya 20.
Kita cari D-nya, negatif 11 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 20. 121 dikurang 240, hasilnya negatif 119. Perhatikan ini, D kurang dari 0 sehingga tidak mempunyai akar penyelesaian. Gak usah dicari, kalau tidak ada akar penyelesaiannya tidak perlu kalian cari. Jadi untuk mempermudah kalian dapat menentukan akarnya atau tidak, kalian cari D-nya dulu. Jika D-nya lebih dari 0 berarti dia mempunyai apa tadi? Dua akar yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, dia akan mempunyai dua akar kembar. Jika D-nya kurang dari 0, dia tidak mempunyai akar penyelesaian. Jadi tidak perlu kalian cari. Ya, perhatikan di sini ada latihan soal. Tugasnya kalian di buku soal nanti dikerjakan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Ada 5 ini. Kamu coba ya. Kamu coba kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian dikirim lewat Classroom. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Caranya, carilah diskriminannya terlebih dahulu dengan cara yang tadi yang sudah saya. Ini cara seperti ini. Ini caranya. Cara yang kedua ini. Ya. Ini yang ketiga tadi. Oke, ini latihan soalnya. Kalau sudah kita lanjutkan yang dua ya. Nah, dengan melengkapi kuadrat sempurna. Tadi yang pertama faktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dengan membuat persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Contoh di sini. X tambah 1 kuadrat, X kurang 3 kuadrat, dan lain-lain seperti X tambah A kuadrat. Ini melengkapi kuadrat sempurna. Tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 14X ditambah 28 sama dengan 0. Kita tulis lagi di sini. Caranya kalau di sini, nih pertama tulis persamaan. Yang kedua, ubah. Nah, di sini ubah ke AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Berarti X kuadrat dikurang 14X sama dengan negatif 28. Yang ketiga, tambahkan kedua ruas tersebut dengan setengah dari koefisien X kuadrat. Setengah koefisien X kuadrat, koefisien X. Koefisien X-nya kan 14. Setengahnya berarti negatif 7. Kemudian dikuadratkan. Berarti tulis X kuadrat dikurang 14X ditambah negatif 7 kuadrat sama dengan negatif 28 ditambah negatif 7 kuadrat. Oke, di sini kalau kita jabarkan, kita uraikan, di sini kan jadinya seperti ini. X kuadrat ini kan jadinya jalan ya. Ini kalau X ini kan jadi 49 ya. 49. Ya. X 7 kan negatif 7 kuadrat itu 49. Jadi, kalau udah ketemu seperti ini, langsung aja ini. Ya, 49 kan negatif 7 kali negatif 7. Negatif 14 kan negatif 7 ditambah negatif 7. Jadi langsung ketemu akarnya. X min 7, ini 7-nya dari sini, kuadrat. Di sini negatif 28 ditambah 49. Kemudian ditulis hasilnya, X min 7 kuadrat sama dengan 21. X min 7 kuadrat sama dengan kurang lebih akar 21. Nah, di sini gini. Nah, jadikan bentuk kuadrat sempurna, sudah ketemu. X1 sama dengan X min 7 sama dengan kurang lebih akar 21. Min 7-nya pindah ruas. Di sini negatif dia, ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi karena di sini positif negatif ya.
Jadi X min 1 sama dengan 7, ambil yang positif ditambah akar 21. Yang kedua, himpunan penyelesaian yang kedua, X-nya yaitu X 7, ini ambil yang negatif, negatif akar 21. Sehingga akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 14X tambah 28 adalah 7 ditambah akar 21 atau 7 dikurang 21. Contoh yang kedua, kita coba contoh yang kedua biar kamu lebih paham. Tentukan akar dari persamaan kuadrat 5y kuadrat dikurang 30y dikurang 90 sama dengan 0. Di sini saya variabelnya pakai y. Tulis lagi persamaannya tadi. Kemudian 5y kuadrat dikurang 30y sama dengan ini negatif pindah ruas jadi positif 90. Karena di sini y kuadratnya memiliki koefisien 5, sehingga untuk mempermudah kamu bagi kedua ruasnya dengan 5. 5y kuadrat dibagi 5 hasilnya y kuadrat dikurang 30 dibagi 5 6, 90 dibagi 5 18. Oke, setelah ketemu itu kemudian tadi apa? Mencari setengah dari koefisien y. Nah, koefisien y-nya kan negatif 6, setengahnya itu negatif 3. Sehingga kita peroleh berapa? Y min 3 kuadrat. Di sini negatif 3 kuadrat itu 9. 18 tambah 9 27. Dengan cara yang sama tadi ya. Kita peroleh y plus 3 akar 27, y min 3 akar 27. Mungkin banyak cara-cara yang lain, nanti kalian coba ya, kalian coba. Ini masih ada. Dan di sini ini ya, latihan soal yang kedua nih. Nanti kamu kerjakan juga, kerjakan lagi di buku tugas ya. Ini latihan yang kedua, latihan soal yang kedua. Kamu kerjakan lagi di buku tugas. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Ini nggak usah, karena tadi yang faktor sudah. Berarti ini nggak usah. Ini juga tidak usah. Berarti cukup ini ya. Ini latihan yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Ya. Oke. Kerjakan di buku tugas, kirim di classroom. Nanti jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ya, jika ada yang belum jelas biar lebih jelas. Nah, ini tadi bentuk umumnya. Saya ingatkan lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat. X kuadrat dan X itu variabel, A, B itu koefisien, C itu konstanta. Ya. Nah, ini tadi tidak semua persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian. Cara pembuktiannya dengan mencari diskriminan. Tadi sudah ya. Nah, ini rumus diskriminannya. Saya ingatkan lagi. Diskriminan itu menentukan banyaknya akar pada persamaan kuadrat. Tadi rumusnya ya. Diskriminan itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika D lebih dari 0 itu ada dua akar yang berbeda. Jika D sama dengan 0 itu mempunyai dua akar kembar. D kurang dari 0 tidak mempunyai akar atau tidak ada penyelesaiannya. Ya, itu tadi caranya. Kemudian
Kuadrat sempurna sudah. Ini tadi dengan diskriminan. Nah, ini cara yang ketiga. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus A, B, C kuadratis. Menemukan rumus dengan rumus kuadratis atau A, B, C, D ya, rumus A, B, C, D. Perhatikan bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat BX tambah C sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya dengan melengkapi kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah B per AX dikurang C min A. Ubah koefisien X menjadi 1. Udah ini ya, koefisien X menjadi 1. Setelah itu tambahkan dengan kuadrat setengah dari koefisien X. Nah, ini cara menemukan rumus ABC-nya ya. Jadi rumus ABC-nya ini penyelesaian 1 negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. X2 negatif B negatif, atau kalau X1 dan X2 digabung itu akan menjadi nih X1 dan 2 sama dengan negatif B positif negatif ya, positif yang di sini ini positif, negatif ini dengan ini negatif, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumusnya, ini rumus kuadratiknya, ini rumusnya. Kalau sudah rumusnya, coba kita ke latihan soalnya ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC tadi. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 8. Masukkan langsung ke rumus. X1. Ini X1 2 ya. Kurang angka 2 ya. Nanti ya, harusnya di sini ada 2 itu ya. Ini 2 itu ya. Nah ya, 2 ini ya. X1 2. Ini kan harusnya positif negatif. Ini. Ya. Positif negatif. B, rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi rumusnya B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dikali 2A per 2A. B nya 6, negatif 6 jadinya ya. Yang pertama negatif 6 ditambah dikurang 6 kuadrat dikurang 4, A nya 1, C nya 8 dibagi 2 dikali 1. Negatif 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 1 kali 8 32. 36 dikurangi 32 hasilnya 4. Akar dari 4 itu 2. Negatif 6 ditambah 2 dibagi 2. Negatif 6 ditambah 2 itu negatif 4 dibagi 2. Hasilnya negatif 2. Negatif 6 dikurang negatif 2 itu negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, X1 nya negatif 2, X2 nya negatif 4. Coba kita lihat contoh yang lain. Di sini tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadratik dengan menggunakan rumus kuadratik. Kita coba nomor 1. X kuadrat plus X plus 8 sama dengan 0. A nya 1, B nya 1, C nya 8. Rumusnya diingat lagi, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X12 min B nya 1, min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 dikali A nya 1, C nya 8. Negatif 1 plus minus akar 1 dikurang 32. Negatif 1 plus minus akar negatif 1 per 2. Di sini ada penjelasan, karena nilai dari akar negatif kalau tidak real, maka
maka persamaan kuadrat tidak mempunyai penyelesaian. Contoh yang kedua ini, x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 10. Ingat ke rumus, masukkan angkanya. Negatif 3, ini B-nya negatif 3, negatif 3 kali negatif 3 jadi positif 3, negatif 3 kuadrat itu 9, 4 kali 1 kali negatif 10, 41, 49. Akar dari 49 itu 7, sehingga 3 ditambah 7, 10 bagi 2, 5. Penyelesaian yang kedua, 3 dikurang 7, negatif 4 bagi 2, negatif 2, sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 2,5. Yang ketiga, ini yang ketiga, 2x kuadrat plus x min 15 sama dengan 0, A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 15. Masukkan ke rumus tadi, 1 kuadrat ditambah 120, akar dari 121 itu 11. 11 dikurang 1, 10 bagi 4, 2 setengah. Yang ini 12 bagi 4, negatif 3, sehingga himpunan penyelesaiannya 2 setengah, negatif 3, 2 setengah. Oke, tugasnya kalian, ya, kalian itu kerjakan ini, kerjakan nomor 4 dan 5. Kalian kerjakan nomor 4 dan 5 tugasnya ya. Kerjakan nomor 4 dan 5. Soal nomor 4, 4x kuadrat nggak bisa ya Dedit ya. Ya udah, ini aja, kerjakan nomor 5, nomor 4 dan 5. 4x kuadrat ini bukan sama dengan ya, kesalahan ini. Yang ini kamu kerjakan nomor ini aja, nggak sih, ini benar ya, nomor 4. Jadi nanti kamu ubah nih, nomor 4 ini kerjakan nomor 4 dan nomor 5 di buku tugas kalian sama. Nanti kalau udah selesai dikumpulkan di classroom. Jadi tadi ada berapa? 9 soal ya, yang memfaktorkan 5 soal dengan kuadrat sempurna 2 soal. Ini tadi yang rumus ABC 2 soal. Oke ya, ini kita ingatkan kembali nih bentuk umumnya ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan latihan yang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.